Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Febietani Putri. Saya dari jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat dengan NIM 23 11 21 2025. Saya di kelas A1 IKM. Jadi saya akan menjelaskan tentang peran SKM dalam mencegah masalah kekurangan gizi dan kontribusi saya nantinya. Kesmas adalah singkatan dari kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat didefinisikan sebagai ilmu dan seni penyegah penyakit, memperpanjang hidup, dan meningkatkan kualitas hidup dengan melakukan upaya-upaya terorganisasi dan memberi pilihan informasi kepada masyarakat, organisasi, komunitas, dan individu. Apa itu kekurangan gizi? Kekurangan gizi adalah kondisi di mana tubuh tidak memperoleh asupan nutrisi yang cukup seperti asupan protein, vitamin, kalori, dan mineral. Kekurangan gizi dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti kondisi medis, keterbatasan ekonomi, kurangnya pengetahuan mengenai nutrisi, atau tinggal di daerah yang kekurangan makanan. Beberapa tanda tubuh kekurangan gizi meliputi penurunan berat badan, mudah lelah, konsentrasi menurun, gusi dan mulut sering luka atau nyeri, serta kulit kering. Faktor penyebab kekurangan gizi. Yang pertama ada ekonomi. Masalah ekonomi yang rendah merupakan salah satu faktor yang sangat dominan dialami oleh banyak keluarga. Dalam mencukupi kebutuhan gizi anak, banyak orang tua yang merasa kesulitan. Penyebabnya adalah keadaan ekonomi yang lemah, penghasilan dari pekerjaan kurang mencukupi, dan harga dari makanan yang mahal. Yang kedua ada sanitasi. Sanitasi yaitu kondisi sanitasi yang kurang baik di rumah dapat berimbas pada kondisi kesehatan anggota keluarga, terlebih anak-anak. Buruknya sanitasi juga dapat mencemari beberapa bahan makanan yang akan diolah menjadi masakan. Yang ketiga, pendidikan orang tua. Pendidikan orang tua yaitu orang tua seharusnya mempunyai pengetahuan yang lebih mengenai pentingnya asupan gizi yang cukup bagi anak. Rendahnya tingkat pendidikan orang tua sehingga mereka tidak mampu untuk menyediakan jumlah gizi yang dibutuhkan anak. Yang keempat, perilaku orang tua. Perilaku orang tua yaitu banyak dari orang tua yang beranggapan bahwa dirinya adalah yang paling tahu. Sebenarnya, mereka masih memerlukan bantuan bimbingan dari para ahli gizi dan medis untuk mengatasi permasalahan kesehatan dan gizi yang dialaminya. Perilaku dan pola pikir orang tua yang seperti itu menyebabkan anak selalu dalam kondisi gizi buruk dan anak menjadi lebih rentan terhadap sakit. Contoh kasus masalah kekurangan gizi. Yang pertama ada stunting. Salah satu masalah gizi di Indonesia yang sangat serius adalah stunting, sebab pasti ada 1 di antara 4 anak yang mengalami stunting. Penyebab stunting adalah kekurangan asupan gizi dalam jangka waktu panjang karena makanan yang tidak sesuai kebutuhan. Yang kedua, ada kekurangan vitamin A. Contoh masalah gizi yang sering terjadi di Indonesia selanjutnya adalah kekurangan vitamin A. Masalah ini banyak dialami oleh ibu hamil serta anak-anak dan bisa berakibat fatal jika dibiarkan. Pada anak-anak, risiko kekurangan vitamin A dapat menyebabkan masalah penglihatan hingga kebutaan. Sedangkan ibu hamil yang kekurangan vitamin A bisa meningkatkan risiko kematian saat persalinan. Selain itu, ada juga risiko mudah terserang penyakit diare dan campak. Yang ketiga, ada gangguan akibat yodium atau geri. Mineral yodium sangat diperlukan tubuh untuk menghasilkan hormon tiroid yang dapat mengatur pertumbuhan, metabolisme, dan denyut jantung. Biasanya orang yang kekurangan yodium akan mengalami pembengkakan kelenjar tiroid secara tidak normal. Pada umumnya, pembesaran kelenjar tiroid ini sering dikenal dengan penyakit gondok. Untuk menangani masalah ini, pemerintah menyarankan untuk memberikan tambahan yodium pada semua produk garam di Indonesia. Peran sarjana kesehatan masyarakat dalam mencegah masalah kekurangan gizi. 1. Promosi kesehatan. Yang kedua, membuat program-program kesehatan yang sesuai dengan masalah gizi. Yang ketiga, melaksanakan pembinaan kepada orang tua mengenai upaya pencegahan masalah gizi. Yang keempat, mengambil tindakan efektif dan tepat dalam pembangunan masalah gizi. Yang kelima, melakukan pengawasan terhadap semua program yang ditujukan. Kontribusi dalam pembangunan gizi. 1. Menjamin akses kesehatan yang terjangkau dan berkelanjutan untuk semua masyarakat. 2. Menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan ketahanan pangan dan menerapkan pola hidup sehat untuk mencapai gizi yang baik untuk masyarakat. 4. Memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi masyarakat untuk semua usia. Yang kelima, mengakhiri kelaparan dan mendukung pertanian berkelanjutan.